Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini kami akan memberi penjelasan terkait silaturahmi. Namun sebelum video ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pastinya di setiap negeri ini saat menjelang Idul Fitri memiliki kebiasaan berulang-ulang yang dilakukan setiap tahunnya, yaitu bersilaturahmi. Berbagai kegiatan pertemuan diadakan, baik dari pertemuan keluarga, pertemuan alumni sekolah atau kampus, maupun pertemuan para tetangga. Pertemuan tersebut pastinya melibatkan kerabat maupun bukan. Umumnya, masyarakat menyebutnya sebagai silaturahmi. Bagi sebagian orang yang beranggapan bahwa silaturahmi merupakan sebuah tradisi hari raya, namun ada sebagian lainnya yang meyakini bahwa silaturahmi adalah bagian dari menyambung tali silaturahmi, yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dan memanjangkan usia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Silaturahmi atau silaturahim menurut bahasa berasal dari kata silah dan ar-rahim. Silah artinya hubungan, dan ar-rahim memiliki bentuk jamak al-arham yang berarti rahim dan kerabat. Kata arham dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 7 kali dengan makna rahim, dan 5 kali dengan makna kerabat. Karena itu, silaturahmi secara bahasa adalah hubungan yang muncul karena rahim atau hubungan kekerabatan yang terkait melalui rahim. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ar-rahim secara umum dimaksudkan untuk kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis nasab atau keturunan, baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau bukan. Menurut Imam An-Nawawi, silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, memberi salam, dan cara lainnya. Imam Nawawi, dalam kitab Syarh Sahih Muslim 2, halaman 201. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menjalin silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Lalu kepada siapa saja sih kita harus menjalin silaturahmi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kaum muslim untuk menjalin hubungan silaturahmi dan berbuat kebaikan terhadap kerabat secara keseluruhan. Kerabat di sini ada 2 macam. Pertama, kerabat yang mewarisi seseorang jika orang tersebut meninggal. Mereka terdiri dari 2 kelompok, yakni ashabul furud yaitu orang-orang yang tercantum dalam daftar penerima warisan, dan al-ashabah yaitu mereka yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dari warisan, tapi syariat menyatakan mereka mengambil sisa dari harta warisan. Yang kedua, zawi al-arham, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian warisan dan bukan pula ashabah. Mereka berjumlah 10 orang yang terdiri dari, yang pertama, bibi dari pihak bapak. Yang kedua, bibi dari pihak ibu. Yang ketiga, kakek dari ibu. Yang keempat, putra dari anak perempuan. Yang kelima, putra dari saudara perempuan. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, putri dari paman pihak bapak. Yang kedelapan, putri dari paman pihak ibu. Yang kesembilan, paman dari ibu. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, serta siapa saja yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam kitab Al-Nizam Al-Ijtimai fi Al-Islam. Kapan saja kita harus menjalin silaturahmi? Silaturahmi bisa dilakukan kapan saja, tidak harus saat hari raya.
Bahkan salah kalau ada yang memahami bahwa silaturahmi hanya dilakukan saat hari raya. Hanya saja, tidak bisa dimungkiri, karena kesibukan masing-masing keluarga dan jarak antar keluarga yang satu dengan yang lain jauh, maka waktu silaturahmi yang sangat memungkinkan bertemu dengan kerabat banyak adalah saat hari raya. Meski demikian, hari raya tahun ini pun kita masih dalam kondisi pandemi. Larangan mudik diberlakukan dengan sanksi cukup berat. Ujung-ujungnya, kita tetap tidak bisa bertemu kerabat. Oleh sebab itu, silaturahmi masih bisa dilakukan secara daring. Pertemuan keluarga yang biasanya usai Idul Fitri terselenggara di tempat salah satu sanak saudara, bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Meski nilai rasanya berbeda, namun kedekatan hati tetap bisa dijaga. Silaturahmi tetap terjalin. Yang paling penting untuk dipahami adalah wujud dari silaturahmi itu sendiri, yakni hubungan kekeluargaan yang tetap terjaga. Di antara kerabat akan muncul perhatian dan kepedulian satu sama lain. Bisa saling mengetahui dan memahami kondisi masing-masing, sehingga akan memberikan sikap yang tepat sesuai keadaan. Silaturahmi juga diwujudkan dengan membantu dan meringankan kerabat yang kesulitan. Jika miskin, bisa kita beri zakat atau sedekah dengan syarat mereka bukan orang yang nafkahnya dalam tanggungan kita. Adapun jika mereka termasuk orang yang mampu, bisa kita beri hadiah. Salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah sunnah memberikan hadiah kepada orang lain. Hal ini akan melembutkan hati, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan, seperti hasad, dengki, dendam, dan iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi juga dilakukan dengan memberikan nasihat pada kerabat yang melakukan keburukan atau menyimpang dari ajaran Islam. Silaturahmi bisa menjadi sarana dakwah untuk mengajak keluarga dan kerabat taat pada syariat. Tentu saja dengan memilih waktu dan cara yang tepat supaya orang yang menyampaikan kebenaran Islam tidak mengganggu suasana akrab dan menyenangkan. Apakah haram jika kita memutuskan silaturahmi? Salah satu hal yang terpenting dalam silaturahmi adalah haramnya memutus tali silaturahmi. Siapapun yang melakukannya, nerakalah yang lebih layak untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk. Tatkala telah selesai, bangkitlah rahim, tali persaudaraan, seraya berkata, disinilah tempat orang yang menjaga diri dari keterputusan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya, relakah engkau jika aku akan berhubungan dengan orang yang menyambungkan diri denganmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu?" Rahim menjawab, "Baiklah." Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Itulah bagianmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mau, bacalah olehmu ayat ini, maka, apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Quran Surah Muhammad ayat 22. Hadis riwayat muttafaqun alaihi mengikuti lafaz Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus." Hadis riwayat Bukhari. Maka jelas ya sahabat Cakrawala bahwa memutuskan tali silaturahmi itu haram, karena balasannya itu amat pedih, yaitu neraka. Jadi silaturahmi ini bukan hanya sekedar tradisi, lantas apa? Dari berbagai penjelasan di atas, tampak jelas bahwa silaturahmi adalah bagian dari syariat Islam. Islam mengajarkan dengan terperinci, apa itu silaturahmi, kapan bisa dilakukan, kepada siapa harus menjalin silaturahmi, bagaimana caranya, bahkan menjelaskan juga haramnya memutus tali silaturahmi. Semuanya berhubungan dengan kewajiban berbuat baik pada keluarga maupun kerabat. Untuk itu,
Sangat disayangkan jika banyak di antara umat Islam yang masih rancu memahami makna silaturahmi ini dan bagaimana menjalankannya. Sebagian menganggap bahwa silaturahmi hanya sebatas tradisi hari raya, sehingga mencukupkan silaturahmi hanya saat hari raya. Ada juga yang menganggap silaturahmi cukup dengan menanyakan kabar di telepon atau saling menyapa di sosial media, atau cukup dengan membuat forum-forum pertemuan keluarga, kemudian mengobrol, makan-makan, lalu pulang. Tak sekadar itu, silaturahmi mencakup semua perbuatan baik yang kita lakukan kepada keluarga dan kerabat. Menghormati mereka, menyantuni ketika mereka kekurangan, mengunjungi mereka, saling memberi hadiah, saling tolong-menolong, juga saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Yang tak kalah penting adalah menjauhkan diri dari pecahnya persaudaraan. Semua amalan tersebut termasuk dalam makna bersilaturahmi. Islam pun mendorong kita untuk menjalin silaturahmi ini dengan niat menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan demi menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya sekadar menjalankan tradisi. Karena itu marilah kita terus mempererat tali silaturahmi, bukan hanya saat Idul Fitri saja, tapi setiap hari. Agar mencegah kita dari terputusnya silaturahmi yang akan membawa kita ke dalam neraka. Cukup sekian video dari kami. Ingat ya sahabat, video ini bukan sekedar video, tapi merupakan pembelajaran buat sahabat agar bisa menjaga silaturahmi kepada sesama. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.